kita sudah hampir menyelesaikan kegiatan belajar kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin kalian mengingat kembali materi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Anak-anak, kita tadi belajar tentang apa? Belajar tentang pengelompokan hewan, Pak. Bagus. Nah, kita tadi menemukan bahwa hewan-hewan dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis makanannya. Coba siapa yang masih ingat? Apa saja ketiga kelompok tersebut? Herbivora, omnivora, karnivora, Pak. Luar biasa. Selanjutnya, silahkan disebutkan juga 2 contoh untuk masing-masing kelompok hewan. Contoh hewan karnivora itu harimau dan singa, Pak, karena dia sama-sama makan daging. Contoh hewan herbivora itu kambing sama kelinci, Pak, karena mereka makan makanan bayam dan rumput. Contoh hewan omnivora itu ayam dan bebek, Pak, karena mereka makan biji-bijian, dan terkadang juga mereka makan cacing sama siput, Pak. Tepat sekali. Yang terakhir, kita tadi juga sudah bersama-sama mengidentifikasi ciri-ciri fisik untuk setiap kelompok hewan. Ada yang bisa menyebutkan? Hewan karnivora memiliki ciri fisik, memiliki taring tajam, dan memiliki cakar yang kuat, Pak. Ciri fisik hewan herbivora memiliki gigi seri yang kuat dan memiliki perut yang panjang untuk mencerna serat, Pak. Luar biasa. Baik, kesimpulan kita hari ini, hewan dikelompokkan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora berdasarkan jenis makanannya. Mereka juga memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda guna membantu mereka dalam memproses makanan mereka yang juga berbeda. Bapak rasa sampai di sini kalian telah menguasai materi kita pada hari ini dengan sangat baik. Sekarang Bapak ingin kalian menunjukkan bahwa kalian benar-benar memahami materi, bukan hanya sekedar hafal. Di sini Bapak sudah membawa beberapa gambar hewan. Ini nanti akan Bapak bagikan ke kalian. Silahkan nanti diidentifikasi gambar yang kalian dapat, gambar hewan yang kalian dapat, masuk ke dalam kelompok hewan apa. Kemudian sebutkan juga makanan yang mereka makan, serta identifikasi ciri-ciri fisik yang ada dalam foto gambar hewan kalian. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Baik, jika sudah, nantinya silahkan kalian tunjuk tangan untuk maju ke depan guna mendemonstrasikan hasil identifikasi kalian. Sekarang, Bapak minta kalian mengaplikasikan ilmu baru ini ke dalam situasi nyata. Jadi, bayangkan kalian menjadi seorang petugas kebun binatang. Kemudian kalian dihadapkan dengan 4 hewan yang berbeda. Yang pertama ada harimau, kemudian rusa, monyet, dan kelinci. Pertanyaannya, bagaimana kalian menyusun menu makanan harian untuk keempat hewan tersebut? Silahkan didiskusikan. Wah, ternyata kalian sudah siap ya untuk menjadi petugas kebun binatang sungguhan luar biasa. Terakhir, pada bagian ini, Bapak ingin mendengar pendapat kalian pribadi. Ingat, tidak ada pendapat atau jawaban salah maupun benar di sini. Bapak hanya ingin mengetahui pola pikir kalian sejauh mana. Pertanyaannya, menurut kalian, mengapa penting bagi kita manusia untuk mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya? Apa manfaat yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya penting, Pak, karena kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus tahu makanannya apa. Nanti kalau salah kasih makanan, nanti kasihan hewannya sakit. Luar biasa. Itulah anak-anak tujuan mempelajari sains. Bukan hanya untuk mengajarkan ujian saja, tetapi juga untuk memahami dan memperbaiki kehidupan di sekitar kita. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan pertanyaan cepat secara lisan. Angkat tangan kalau kalian mengetahui jawabannya ya. Pertanyaan pertama, seekor hewan memiliki
taring yang tajam, dan cakar yang kuat. Kira-kira hewan tersebut termasuk ke dalam kelompok hewan apa? Termasuk hewan karnivora, Pak. Benar. Pertanyaan kedua. Seekor hewan memiliki gigi seri yang kuat dan perut yang panjang untuk mencerna serat. Kira-kira hewan tersebut masuk ke dalam kelompok apa? Termasuk kelompok hewan herbivora, Pak. Sekarang Bapak akan membagikan selembar kertas yang berisi soal pilihan ganda. Silahkan dikerjakan selama maksimal 15 menit. Jika sudah, bisa dikumpulkan ke depan lagi. Baik, Pak. Bapak juga akan memberikan tugas terstruktur yang kalian harus kumpulkan minggu depan. Silahkan tugas ini dikerjakan di buku tugas IPA kalian, anak-anak ya. Untuk tugasnya, buatlah buku mini hewan yang berisi minimal 6 halaman. Untuk halaman pertama, silahkan diisi dengan judul dan nama kalian. Kemudian untuk halaman kedua sampai keempat, masing-masing 1 lembar untuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Silahkan dicantumkan ciri-ciri dan contoh hewannya. Kemudian untuk halaman kelima, silahkan kalian isi dengan pendapat pribadi kalian. Dan halaman terakhir atau halaman ke-6 silahkan bisa diisi dengan hiasan ataupun gambar. Anak-anak, terima kasih kalian hari ini sudah belajar dengan sangat baik. Kalian sudah dapat mengelompokkan hewan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora berdasarkan jenis makanannya. Kalian juga sudah dapat mengaplikasikan ilmu ini ke dalam situasi nyata. Bapak sangat bangga dengan semangat belajar kalian hari ini. Minggu depan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu rantai makanan. Dan kalian akan melihat bagaimana pengelompokan hewan yang sudah kita pelajari pada minggu ini akan menjadi fondasi utama dalam ekosistem. Jadi, kalian pastikan untuk mengerjakan tugas minggu ini dengan baik, anak-anak ya. Sampai berjumpa di pertemuan depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.